الحاضرين في هذا المجلس المبارك، خصوصا فرج على إخواننا المظلومين المستضعفين في فلسطين وفي غزة وفي لبنان وفي جميع أنحاء العالم برحمتك يا أرحم الراحمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, alhamdulillah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, haqqa syahadah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, sayyidus sadah, khatamin nabiyyati wal mursalin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi wa tabi'in wa man tamassaka bil Qur'an wa sunnah. Amma ba'du, para hadirin hadirat, muslimin muslimat, para bapak ibu sedaya jamaah rawatib, para sesepuh, para bini sepuh, para asatid di lingkungan Masjid Raudhatul Jannah ingkang kawula mulyakaken saha mugi-mugi sesarengan pilaripun derajat ingkang mulya ing ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Sehat saya nggih. Amin. Sami mili cetuk nggih. Alhamdulillah sampun diadinan nggih. Nggih. Terus berlangsung. Mugi-mugi barokah Ramadan terus berlanjut berkesinambungan datang kula panjenengan saya akhir labet dari ibadah, dari sedekah, dari tilawatul Quran, dari puasa di bulan suci Ramadan, mudah-mudahan senantiasa menyirami hati kita, mendinginkan pikiran kita, dan menyinari barokah Ramadan tersebut terhadap perilaku dan tindakan kita, sehingga insya Allah tetap dalam ikhtiar dan upaya taqarrub datang Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Doa isu masih hafal nama pedalih Bu? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Asbahna wa asbahal mulku lillah wal 'azamatu wa sultanu lillah wal qudratu wal izzatu lillahi rabbil alamin. Asbahna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka an tab'alana fi
في هذا اليوم إلى كل خير، ونعوذ بك أن أجترح فيه سوءا أو أجره إلى مسلم أو يجره أحد إلينا. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وفتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan puji syukur, marilah kita lahirkan rasa keberuntungan kita, marilah kita tampakkan, kita ketok-ketok rasa sumringah kita, rasa kebahagiaan kita di dalam menyambut hari raya Idul Fitri. Tidak lain dan tidak bukan akan hura-hura, tapi semata-mata mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita taufik, yang telah memberi kita takdir pututisasi Ramadan, diberi kepastian bahwa kita telah melaksanakan bulan suci Ramadan, puasa Ramadan, tarawih Ramadan, tilawatul Quran. Semua itu anugerah, bukan karena kita sehat, bukan karena kita olahraga sehat terus iso melok Ramadan, iso melok riyoyan, bukan. Semata-mata adalah karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Pirang-pirang tiang olahraga, berapa banyak orang yang sehat tapi tidak ikut Ramadan. Banyak yang sehat tidak ikut Ramadan. Banyak yang tidak sehat tapi tetap ikut Ramadan. Jadi bukan karena ikhtiar kita, bukan karena hasil dari olahraga kita, boten. Semua itu semata-mata atas takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita diberitakan syukur. Napa dalile riyoyan? Bu, napa dalile riyoyan? Nah niku. Riyoyan niku kudu seneng. Napa dalilnya adalah surat Al-Baqarah pada ayat 184 atau 185. Ketika itu Allah memberikan rentetan firman, kira-kira 5 sampai 6 ayat. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah, dimulai dari 183, 184, 185, 186 sampai 187. Semuanya berkaitan dengan puasa dan Ramadan. Satu di antara ayat itu adalah yang tertera di dalam surat Al-Baqarah ayat 185 itu, yang berbunyi adalah walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Bukan kan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Soal tujuan puasa, ayyam ma'dudat, soal apa ketentuan hari-hari puasa dan hari-hari membayar ketika berhalangan puasa.
Sambung lagi, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Menerangkan tentang keutamaan bulan suci Ramadan serta prosedur tentang pelaksanaan qada daripada bulan suci Ramadan. Kemudian Allah menutup firman-Nya, walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan kemudian daripada itu saya riwayat Allahumma shalli ala Muhammad walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan agar supaya kemudian engkau memanjatkan takbir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memanjatkan takbir, mengakui, berikrar tentang kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai Ramadan, disunahkan kita berhari raya. Allahu Akbar dan seterusnya. Terus takbir harus keliwat. Takbirnya pun keliwat, tapi masih ada yang tersisa. Walitukabbirullah. Kenapa bertakbir? Ala ma hadakum, yang telah memberi kamu petunjuk, yang telah memberi kamu taufik dan hidayah, bisa berpuasa, bisa tarawih, bisa qiyamul lail. Wa la'allakum tashkurun, dan agar supaya kamu sekalian memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kepada Allah, mensyukuri semua itu dengan berhari raya. Nah, makanya kalau para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mensyukuri Ramadan niku dengan meminta doa antara satu dengan yang lain. Kenapa? Karena mereka itu di samping bersyukur itu mereka juga takut. Bainal khauf wal raja. Syukur itu manifestasi atau perwujudan dari rasa roja, harapan. Alhamdulillah iso poso, alhamdulillah iso sedekah, iso nyuguhi wong poso, ganjarane syarat-syarat. THR. Ibu-ibu jangan apa THR. Bersyukur merupakan manifestasi atau perwujudan dari rasa roja, berharap mudah-mudahan amal kita diterima. Akan tetapi jangan larut dalam roja, dalam harapan, tapi juga harus khauf, takut. Para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam niku pun mau ditinggal oleh bulan Ramadan atau mau ditinggal oleh bulan Ramadan, mereka itu nopo sejarah ini yang tercatat niku sami gusar, sedih. Bahkan kalau ketemu antara satu dengan yang lain di malam-malam terakhir dari bulan suci Ramadan niku rangkulan, ya ta'anaquna baina ba'dihim ba'dha, mereka saling berangkulan, ya Allah Ramadan apa hilang, apa meninggal kita. Muga-muga yo amal kita diterima dening Allah Subhanahu wa taala. Muga-muga yo iso balik nang Ramadan yang akan datang. Ngoten dungane, ya Allah, Allah ma'id alaina Ramadan sininan ba'da sinin wa awaman ba'da awam, ya Allah monggo kita ndonga pada sahabat Kanjeng Nabi nih. Muga-muga kita sedaya dibalekno yo nang Ramadan yang akan datang. Ya Allah, mudah-mudahan kita diberi keberuntungan dengan amal kita diterima oleh Allah. Soalnya nopo? Terus Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an, la tahtamu liqalilil amal wala likatsirih. Jangan engkau terlampau memperhatikan tentang banyaknya amal atau sedikitnya amal. Gak usah terlalu dipikiri iso tahajud 20 rakaat atau 2 rakaat. Jangan terlalu dipikiri apakah sedekah kita itu sudah mencapai jutaan atau hanya puluhan ribu atau ratusan ribu.
Terus Imam Ali, jangan terlalu gusar dengan itu, karena itu semua dibatasi oleh kemampuan. Kepinginnya jutaan, tapi kayak buka dewe sih mikir. Akhirnya nopo sing dikekno masjid Raudhatul Jannah mek 5 bungkus, mek 2 bungkus. Mboten napa-napa. La tahtamu li kathiril amal wala li qalilihi. Jangan engkau gusarkan, engkau sesali, atau engkau banggakan banyaknya amal, atau engkau gusari sedikit amal, tidak. Tapi wahtamu li qabulih. Tetapi perhatikanlah unsur-unsur diterimanya amal kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Penting. Yang paling Anda perhatikan, kata Imam Ali, apakah amal kita yang sudah kita lakukan itu kita yakin diterima oleh Allah. Soalnya apa? Gusti Allah dawuh wonten Al-Qur'an, "Nama yataqabbalullahu minal muttaqin." Nggih, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Innama yataqabbalu, sesungguhnya hanya menerima siapa Allah, Gusti Allah, minal muttaqin, dari orang-orang yang bertakwa. Allah berfirman dengan firman-Nya innama, memakai batas, memakai pagar, memakai had. Dan coro dalam gramatika bahasa Arab, innama niku adatu hasrin, kata batasan. Innama, hanya menerima Allah minal muttaqin, dari orang-orang yang bertakwa. Lah kalau enggak bertakwa, naudzubillahi min dzalik. Dengan kata lain, innama yataqabbalullahu as-siyam minas shaiminal muttaqin. Innama yataqabbalullahu minas shadaqah minal mutasaddiqinal muttaqin. Innama yataqabbalullahu tilawatal Qur'an minat talin al muttaqin. Allah niku menurut ayat niki lho nggih, supaya kita tidak larut dalam kebahagiaan iso ini. Kata Imam Ali, Allah itu hanya menerima sholat yang berfondasikan norma-norma takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, khusyuk, khudu, tawadhu kepada Allah. Allah hanya menerima puasa siapa? Puasa orang yang bertakwa, yaitu puasa yang tidak hanya sampai pada kulitnya puasa, tetapi sampai pada jantungnya puasa. Apa kulitnya puasa? Kulitnya puasa di begini. Kita dilarang makan, dilarang ngombe, dilarang hubungan suami istri. Itu kulitnya puasa. Kenapa? Karena itu syarat rukunnya puasa. Karena itu gak dilakoni, ya berarti gak memenuhi syarat, puasanya gak sah. Tetapi itu hanya merupakan perintah antara yang harus mengantarkan kita kepada dagingnya ke puasa, kepada jantungnya puasa. Napa niku jantungnya puasa? Jantungnya puasa adalah menurut surat Al-Baqarah ayat 183, "Biqala annakum tattaqun." Apakah di akhir puasa itu memang betul takwa kita kepada Allah, istiqomah kita dalam amal soleh, khusyuk kita di dalam sholat itu memang sudah terpenuhi. Nek boten berarti cuma kulitnya. Nek kulitnya nggih namung menggugurkan kewajiban, tapi tidak mendapatkan hikmah, asrar atau faidah yang terkandung di dalam kewajiban puasa. Dan itu makanya Kanjeng Nabi dawuh, "Kamin shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'a wal 'athas." Berapa banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya itu kecuali lapar dan dahaga. Kenapa? Karena puasanya baru sampai kulit. Si Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, "Man lam yada' qaula zur wal 'amala bih, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Kembali ngaji poso. Barang siapa yang tidak meninggalkan kata-kata kotor, kata-kata keji, misuwe si pancet, oleh pulpen, ketelesut, anjuk nang dia ya. Tak dikikir.
Barang siapa yang tidak meninggalkan kata-kata kotor wal amala bih, serta tidak meninggalkan perilaku dan perbuatan yang tak senonoh, yang tak terpuji. Nggih, sing megeli tetep megeli nang wong, sing ghibah tetep ghibah, sing adu domba tetep adu domba. Lah ya dak ta sampean. Wingi ku pas liwat wong sampean, iku nek tolak-tolak, ya jan lu tolak-tolak lah penjelasan. Sing namimah tetep, maka berarti puasanya falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Maka enggak ada perlunya dia meninggalkan makan dan minum di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya terus para ulama, inna likulli syai'in qishran wa libban. Setiap sesuatu itu ada kulit, ada isi, ada kulit, ada isi. Enggak? Ada manungso, ada kulit, ada jantung. Semongko ada kulit, ada isi. Mangga ada kulit, ada isi. Demikian juga wasail syara'il Islam. Kullu syari'atullah subhanahu wa ta'ala. Syariat-syariat Allah ada kulit, ada isi. Salat, sekulitnya salat apa? Nggih panjenengan wudu, panjenengan takbir, panjenengan maca Fatihah, ruku, sujud. Semua itu kulitnya salat. Kulitnya salat. Lah ya apa nek gak wudu ya gak sah. Wong itu memang syaratnya sholat. Tapi harus pikirannya jalan, hati kita harus merenungkan. Lah yo wong mukanya saja menghadap Allah disuruh untuk dicuci. Wudu itu raup, itu tuh. Bedok ya raup kali wudu. Kadang-kadang wong padha ae raup kali wudu. Kosong. Boten, harus mengalir airnya, harus rapi kiri kanannya, atas bawah, harus tersentuh air semua dan mengalir, bukan tangan-tangannya yang lewat. Itu jenenge ghusl. Itu syarat, itu rukun. Tapi ada jantungnya salat yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Napa niku? Wa aqimis sholata li dzikri. Kita bisa konsentrasi ngadep nang Gusti Allah, itulah jantung daripada sholat. Makanya dibuka dengan Allahu Akbar. Itu adalah ikrar kita tentang kekuasaan Allah, sekaligus ikrar kita tentang betapa kecilnya dan hinanya semua selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu li zikri, ingat Allah. Dalam ayat lain itu apa jenenge? Allah berfirman, jantungnya salat apa? Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Betul-betul beruntung itu orang-orang yang beriman. Apa tandanya orang yang beriman? Napa tandane nek wong niku imane tepak? Alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Yaitu orang-orang yang dalam sholatnya itu khusyuk. Nek wau wa aqimis sholata li dzikri, eling nang Gusti Allah. Yang ini di surat Al-Mu'minun ayat surat juz 18 nggih. Niku Allah memberikan gambaran khusyuk. Ya khusyuk itu bahasa lain dari ingat. Itu jantungnya sholat. Secara pribadi. Ada lagi efek sosial atau implikasi selanjutnya daripada sholat yang juga merupakan buah daripada sholat. Apa? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mempunyai potensi, mempunyai kekuatan untuk mencegah, mengendalikan orang yang sholat dari segala sesuatu yang keji, sesuatu yang mungkar. Mungkar niku napa? Nyengitno wong liya, membuat sengit orang lain. Itu mungkar. Nggih. Nek mlaku, nggih. Aja delok ya omahe wong. Kenapa? Karena rumah itu didelok kadang-kadang ibu-ibu suka. Apa maneh nek mari delok terus komen, "Lho, digoreng ganti tibae." Mamane iki. Itu semua merupakan jantung daripada ibadah. Sholat ada kulit, ada isi. Puasa ada kulit, ada isi. Haji semua kulitnya haji kan itu labai. Ada. Makanya Kanjeng Nabi jauh al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Oh haji ku wis garansine mlebu swarga.
Nah itu kalau sampai pada jantungnya haji. Allahumma sholli ala Muhammad. Kembali lagi kepada para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada di akhir daripada Ramadan, pun niku saling berdoa. Kenapa takutnya tadi? Takut ibadahnya tidak sampai pada jantungnya ibadah. Akhirnya tolong yo doano aku yo nek tahajud. Muga-muga napa amale kita kaya diterima. Nggih. Ya bahasa Arab ini ku taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Akhire minal maqbuli. Nggih. Allahumma a'id alaina Ramadan sininan ba'da sinin. Ya Allah, kembalikanlah kami pada Ramadan yang akan datang. Niku makna daripada minal aidin. Nek para sahabat dungane jaluk dungane nang kancane karo jaluk sepuro. Nggih, karo jaluk donga nangis. Ya Allah, muga-muga dibalekno nang Ramadan. Allah ma'id alaina ja'alana Allah minal aidin. Ya Allah, muga-muga kita sedaya termasuk orang-orang yang kembali kepada Ramadan yang akan datang ya. Wal faizin. Muga-muga ya Bapak Ibu semua termasuk wong sing untung dengan keberuntungan Ramadan. Wal makbulin, muga-muga ya amale diterima dening Allah. Itu doanya para sahabat yang dipanjatkan oleh para sahabat maupun tabi'in maupun tabi'in nek wis ditinggalno Ramadan. Mergo napa takut. Akhirnya sampailah ke kita. Nggih, minal aidin wal faizin. Bedane napa? Nek para sahabat ambek nangis, ambek temenan. Nek kita cukup lewat WA, minal aidin wal faizin. Bawa jaluk dongane minal aidin wal faizin. Ambek dada. Malah kadang-kadang nuwun sewu, ini yang salah dan perlu diluruskan sing duduk mahram. Ojo sampai salam minal aidin wal faizin. Lha itu dongane para sahabat niku. Iki salaman antara lanang ambek wedok. Minal aidin wal faizin yo, muga-muga balik nang Ramadan kaya para sahabat nuwun biyen lho. Oh, iki jenenge gak ngerti. Oleh karena itu, mari kita laksanakan Idul Fitri ini sesuai dengan latar belakang sejarah yang menjadi bagian daripada ajaran Kanjeng Nabi, ajaran para sahabat, yaitu minal aidin. Mudah-mudahan kita dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala menangi lagi sasi Ramadan. Wal faizin, mudah-mudahan semua kita terutama yang hadir pada saat ini termasuk orang-orang yang beruntung dengan keberuntungan Ramadan. Wal makbulin, mudah-mudahan semua amal kita yang kita kerjakan di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Niki kita ngajine rutin, tetap mau Idul ini, yaitu kitab tentang fikih tasawufnya Imam Ghazali yang disarikan atau diringkas oleh Al-Imam Jamaluddin Muhammad Jamaluddin bin Muhammad Said Al-Qasim. Satu di antara yang tertuang di dalam kitab tersebut ya, yang berkaitan dengan diterimanya amal. Diterimanya amal itu adalah apa tanda-tanda bahwa amal kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kan dengerin. Ada indikator minimum yang harus kita jadikan ukuran. Apakah ibadah kita ini diterima oleh Allah ataupun tidak? Ya namanya indikator, kadang pas kadang boten, tergantung hati kita. Nopo nomor setunggal ayyakuna halul abdi afdal mimma qabla. Hendaknya tiang niku setelah melaksanakan ibadah ini kondisinya lebih baik daripada sebelumnya. Saya sebutkan 3 mawon indikator minimum sebagai tanda bahwa amal kita diterima oleh Allah. Nomor setunggal ayyakun halul abdi khairun mimma qabla. Hendaknya keadaan seseorang itu lebih baik dari sebelumnya. Oh, lu mau haji, mulai lu mau haji ternyata asale gak rutin sholat jamaah, asale gak patek loman, gaji loman.
umpamane nggih. Makanya Kanjeng Nabi tahu ketika al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Wa ma hajj wa ma birrul hajj ya Rasulullah. Napa niku tondo haji mabrur? Qala if'amut ta'am wa ifsha'us salam. Hadis indikator haji mabrur adalah if'amut ta'am, gampang wae mangan nang wong. Ya Allah, wis kaji, bukaji, wak kaji, medhit. Nah niku jenenge lombo. Nggih, terus sampai berarti tidak ada indikatornya. Bukan saya nggak mengatakan tidak mabrur, tapi indikator yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak terlihat. Saya mengerti oleh mediti umur kok mikir SPP nih anaknya kurang terus, anaknya wis lulus, anaknya wis kerja, saya mikir SPP nih putu nih, ya gak mari-mari nih komentar. Upamane kita nggak tahu. Ini indikator saja secara umum, normal secara yang pertama. Yang kedua, ayaghliba alal mar'i al khauf wal hadar min adamil qabul. Hendaknya ada perasaan khawatir bahwa amal kita ini khawatir tidak diterima oleh Allah. Ya Allah, kok iso niki wis poso tapi kok jenenge ae. Harus ada itu. Kenapa? Karena para sahabat Rasulullah niku nggih ngoten. Gusti Allah menggambarkan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an. Niku dawuh walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Niku gambarane sahabat Kanjeng Nabi. Walladzina lan wong akeh yu'tuna ma ataw, di mana mereka telah melaksanakan apa yang semestinya dilaksanakan. Niku sahabat Kanjeng Nabi. Poso ya wis poso, maca Quran ya wis maca Quran, hafal Quran. Para sahabat Nabi pun hafal Quran sedaya. Walladzina yu'tuna ma ataw, orang-orang mereka adalah mereka telah melaksanakan apa yang seharusnya mereka laksanakan, tapi wa qulubuhum wajilatun, tapi hati mereka masih gusar, masih sedih, masih serba takut. Wis nyandingi Kanjeng Nabi malah takut. Takutnya amalnya gak diterima dening Allah Subhanahu wa taala. Wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Takut ketika mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dadakno posone poso mlompong, salate dadakno nihil. Umpamane naudzubillahi min harus imbang bainal khauf war raja. Antara rasa kekhawatiran dan penuh harap. Napa penuh harap? Kanjeng Nabi sing jauh kok enggak wong turu ae oleh ganjaran pas poso makan iso turu terus kemana. Nggih, mboten apa besarnya harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yakinnya terhadap sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lu Kanjeng Nabi lu sing jauh lho, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Sapa wong sing ngadeg di dalu Ramadan, tarawih maksudnya nggih, man qama ramadhana, sapa wong sing tarawih bulan suci Ramadan. Terus si Kanjeng Nabi jawab Kanjeng Nabi kan boten istilah tarawih nggih, qama Ramadan, qiyamul Ramadan enten ini. Zaman Kanjeng Nabi jarang dikenal, zaman sahabat jarang kenal, zaman tabi'in lho jarang enten istilah tarawih niku boten wonten. Entene kok qiyamu Ramadan terambil dari hadis man qama Ramadan. Sapa wong sing nglakoni qiyamu Ramadan karo sing Kanjeng Nabi dijamin diampuni dosanya baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Yang telah lalu dijamin bersih. Garansi itu Rasulullah. Wa ma ta'akhkhar, demikian juga yang akan datang. Ada pertanyaan, jangan bosan. Dosa yang akan datang kok wis diampuni. Maksudnya sinar amal soleh, barokah Ramadan, nafahat daripada Ramadan ini akan mengendalikan gerak-gerik perilaku dan perbuatan kita gak ngira nek terperosok dalam dosa-dosa besar. Niki maksudnya ghufira lahu ma taqaddama min
madihi wa ma ta'akhir. Diampuni dosa-dosanya yang akan datang. Duduk terus mari posoan tombok diterima Gusti Allah iku wis iso gak apa-apa sepuro mek Gusti Allah. Boten. Artinya dosa-dosa yang akan datang diampuni oleh Allah adalah bahwa sinar amal soleh, nafahat daripada barokah Ramadan itu mengendalikan orang-orang yang berpuasa itu untuk terpeleset, terjatuh pada dosa-dosa besar. Nah, okay. Mungkin kalau panjenengan sudah termasuk sini, okay? Nah, ini tanda. Tanda yang kedua adalah apa? Rasa kekhawatiran bahwa amal kita takut diterima, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yang ketiga adalah apa? Ayyat ta'athara bi athari a'mali Ramadan fatastamirru al-ibadah allati kanat fi Ramadan. Tanda-tanda atau indikator bahwa amal kita ini diterima oleh Allah adalah kalau apa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini bisa berlanjut, bisa berkesinambungan, bisa kita lanjutkan. Apa gak sholat witir? Witir gak sholat Ramadan. Tutu witir niku sholat penutup sholat malam. Dadana dilakoni mek Ramadan tok. Bu keliru apa boten Bu? Keliru. Wong witir itu penutup sholat tahajud. Oleh karena itu, witir jangan berhenti di bulan suci Ramadan. Nek kuatir gak tangi, ya wis mari Isya itu sama sholat ba'da Isya minimal 4 rakaat atau Kanjeng Nabi. Teng kitab At-Targhib 4 rakaat. Apa? 4 rakaat ini menyebabkan kita seakan-akan tidak terputus daripada malam Lailatul Qadar. Begitu luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Kanjeng Nabi dawuh, "Man shalla ba'dal isya 4 raka'atin kana kaman adraka lailatul qadar." Sapa wong sing salat ba'da isya 4 rakaat. Bu, pinten Bu? 4 rakaat. Maka pahalanya sama dengan menemui malam Lailatul Qadar. Saking napa emane Gusti Allah teng umat Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enten sing tanglet, Ustaz. Lah nek enten niku tarawih Pak Kiai lak kesuwen lah salat 4 rakaat. Tuh, boten. 4 rakaat niku iso sampean lakoni sak sebelum tarawih, bisa dilakoni marine tarawih. Nggih. Pokoknya diniati napa melok ittiba langsung Rasul. Masih sakniki mari Isya uji ketok kanca kok akeh men salate. Ya sampeyan salat nang omah. Sing penting ana jaminan lho Bu. Nggih, jaminan kok nek ketemu kancane jak ngopi lali misalnya. Niku sing boten sae. Makanya luwih apik salat di masjid. Ada jaminan wis nyoto duwe wudu di dalam masjid langsung mawon 4 rakaat. Nah, terus Kanjeng Nabi ada kesempatan bagi umat Muhammad untuk merasakan rasa Lailatul Qadar. Apa itu? Ya ba'diyah Isya 4 rakaat. Nah, kesunahan-kesunahan yang kita lakukan di bulan Ramadan kok bisa berlanjut? Itu salah satu indikator atau tanda bahwa Ramadan melekat dalam hati kita, sekaligus merupakan tanda bahwa amal ibadah kita di bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Makanya Kanjeng Nabi dawuh, napa? Man shoma Ramadhana wa atba'ahu sittan min Syawal kana napa? Kasiyamid dahr. Sapa wong sing poso Ramadan wa atba'ahu sittan min Syawal, kemudian diikuti puasa 6 hari dari bulan Syawal. Kana kasiyamid dahr, puasa yang 6 hari ini sama dengan puasa setahun penuh. Setahun penuh. Makanya kalau pendahulu kita gersi zaman biyen lho, gersi zaman dulu sebelum ada GKP. Allahumma sholli ala Muhammad.
gitu ya. Pokoknya sebelum ada perkembangan yang apa? Oh, yang pesat niku mari sembahyang, nggih silaturahmi dan lain-lain. Besoknya puasa. Makanya ada istilah apa? Hari raya ketupat. Itu hari rayanya orang yang puasa 6 hari. Apa zaman gak mau melok raya ketupat. Ketupatnya gede-gede ke. Masya Allah tutune. Wah, padahal gak melok poso. Nggih mboten napa-napa kan niku apa tradisi. Kanjeng Nabi dawuh, orang yang puasa 6 hari setelah bulan Ramadan di bulan Syawal, maka pahalanya sama dengan puasa setahun penuh. Enggak usah repot sak nemoni tamu. Mboten napa-napa wis gak usah melok. Wong biyen, nek wong biyen hari kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh puasa. Nggih. Kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Nggih. Kedelapan baru hari raya napa? Hari raya ketupat. Sekarang nggak usah kita. Wah, toplasnya gede-gede, gitu badir. Wes, saiki sing penting di bulan Syawal. Bulan Syawal. Mbok hari ke-10. Nggih, pendak Senin. Senin mawon, Senin Kemis. Ping 3 mawon, wis ketemu 6 wis. Ketemu 6. Niku wis menghilangkan Senin Kemis sing ngarep. Niku gak ngalang istilahnya, mboten sampean ngoyo, mboten melanjutkan tradisi Senin Kemis mawon, pahalanya sama dengan puasa setahun. Napa malih ibu, Bu, yang misalnya lho kula mboten poso Ramadan, napa mergo khet dadi kurang sak minggu. Mboten napa-napa, sampean bayar bulan Syawal, misalnya utangin 7 hari upamane. Sampai bayar bulan Syawal, puasa Ramadannya gugur, kodok Ramadannya terlaksana, Syawalnya didapat, sampai niati kali. Modok karo wong mlebu masjid, biasanya tahiyatul masjid, enggak? Biasanya qobliyah zuhur, tapi mergo qomat langsung sholat zuhur, tak niati mesti sak tahiyatul masjid. Asal apa mboten? Berarti kodok Ramadan Syawalan kali kodok Ramadan asal apa mboten? Asal. Oh mesti pas dina Kemis sampai niat telu. Niat kodok Ramadan, niat puasa bulan Syawal, niat melanjutkan tradisi Senin Kemis. Masya Allah, luas rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tanda-tanda yang ketiga adalah kalau amal soleh yang kita lakukan itu berlanjut. Kanjeng Nabi memberi motivasi, memberi stimulator, penyemangat. Oh, man shoma Ramadan wa atba'u sittan min Syawal. Kok poso Syawal gak apa-apa, pucuke nggih yo-yoan sik diwarak-warak. Tetapi yang penting puasanya berkesinambungan. Sedekah enggak biasanya nek nyuguhi Ramadan nggih Kanjeng Nabi dawuh sapa wong sing aweh suguhan nang wong poso kana lahu mithlu ajri shaim min ghairi ayyang qusa min ajri shaim syai'un. Sapa wong sing aweh suguhan nang wong poso maka dia selain mendapat pahala puasanya sendiri, dia juga memboyong pahalanya orang yang berpuasa yang makan suguhan kita. Makanya wingi pas poso niku mangan suguhane wong iku luwih afdal daripada sampean ngerungi resku kredit. Nggih. Bawa bungkusan teko Masjid Raudhatul Jannah. Nggih. Dengan sampean buka resku lebih afdal makan bungkusan daripada. Kenapa? Karena saudaranya dapat pahala dengan sampean. Tradisi sedekah yang seperti ini kok berlanjut sampai bulan Syawal. Tidak hanya berhenti bulan Ramadan. Ini merupakan tanda-tanda kita bahwa amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang bisa kita kaji yang berkaitan dengan alamatu qabulil a'mali Ramadan. Dan yang terakhir ya
Karena ini bulan suci Ramadan, kula ngriki nggih kula niati silaturahmi. Nggih, niat menyambung tali persaudaraan seagama, nggih. Juga semata rantai keilmuan yang ujung kula ngaji kali panjenengan itu artinya nopo? Mengikatkan diri nopo dalam satu mata rantai sanad keilmuan. Kula nila boten ngaji piyambak nggih. Nggih pun ngaji datang sinten. Nggih riyen kula ngaji teng Mbah Mahrus Lirboyo. Nggih, mugi-mugi jenengan termasuk katut santrine Mbah Mahrus Lirboyo. Jadi sela-sela itu, nggih, sebelumnya kula nggih nyantri teng para habaib Malang, nggih. Nah, sing purun yang memang seleranya sama, mugi-mugi termasuk mata rantai keilmuan yang mereka dapatkan dari gurunya, dari habib sebelumnya sampai nyambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini semua merupakan apa? Bagian daripada hikmah syawal. Kalau saya Kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang menyambung tali silaturahmi itu tidak harus bulan Syawal seharusnya, tapi Kanjeng Nabi dawuh napa? Man ahabba ayyum lahu fi rizqi wa ayyun lahu fi athari falyasil rahimah. Sapa wong sing kepengin jembar rezekine ngurusi sembarang gangsa wa yulsa fi athari, bisa lama sejarah hidupnya. Enten sing naftiri panjang umurnya, enten sing naftiri walaupun tidak panjang umurnya tapi selalu disebut ya iku lho masjid Raudhatul Jannah. Iku waktu ana iku Masya Allah gak adik mikir dawa, aduh sebutan terus. Kata Rasulullah, barang siapa yang ingin jembar rezekinya dan panjang usia serta nama baiknya, fal yasil rahimahu, maka hendaklah rajin merajut tali silaturahmi. Rajin merajut tali silaturahmi. Hadis lintune malah nyebutaken napa to sing Kanjeng Nabi enten tambahane. Napa? Terus Kanjeng Nabi man sarrahu ayyumaddu lahu min umri wa yuwassi' lahu fi rizqi wa yudfa' anhu mitatassuh falyattaqillah wal yasil rahimahu. Rawahu Ibnu Adi wa rawahu Al-Hakim wal Bazzar an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Enten tambahan sapa wong sing kepengin jembar rezekine bawa umur atau nama baiknya wa yudfa' anhu mitatassuh, dan dihindarkan dari akhir kematian yang jelek. Kepengin ku nopo nek meninggal dunia ini dalam keadaan enak niku nggih zahir batin. Fal yattaqillah wal yasil rahimah. Hendaklah bertakwa kepada Allah. Salah satu bentuknya adalah rajin merajut tali silaturahmi. Kanjeng Nabi dawuh ngeten iki lajeng dihayati oleh para sahabat, dilanjutkan oleh para tabi'in, sehingga enten ulama generasi tabi'in jenenge Sa'id Ibnu Musayyab. Sinten Bu? Ahli tafsir generasi tabi'in jenenge Sa'id Ibnu Musayyab. Niki yakin dengan hadis ini. Lalu kemudian mendengar ada gempa. Kalau saat ini misalnya ono gempa, berarti yang gunungnya, ini rada ono gunungnya enggak. Kalau misalnya ono dulur nang Malang, gempa. Tiba-tiba ono sing jenenge Syekh Ibrahim bin Muhammad bin Tolha. Syekh Ibrahim bin Muhammad bin Tolha dikabarkan oleh masyarakat bahwa rumahnya itu roboh. Syekh Ibrahim bin Tolha kebruan omahe sehingga belum ditemukan. Ketika kabar ini sampai ke seorang ahli tafsir Sa'id Ibnu Musayyab, Syekh Ibrahim bin Tolha meninggal kebruan omahe. Terus
Syekh Said gak mungkin, gak percaya. Soalnya Syekh Ibrahim bin Muhammad bin Tolha ini rajin napa merajut tali silaturahmi. Gak mungkin, wis talah gak mungkin. Wis ana hadise, wa idfa'an hum tatasu. Akhirnya teman para tabiin akhirnya bongkar omah. Begitu dibongkar, niki Syekh Ibrahim bin Muhammad bin Tolha tiba ketemu dengur-dengur ning isor. Nggih, omahe rubuh, nggih. Atur Syekh Ibrahim diparingi selamat dening Allah Subhanahu wa taala. Nyoto. Saja ini disebutkan oleh Imam Al-Haddad wonten kitab Risalatul Mu'awanah dan beberapa kitab-kitab yang lain menyebutkan bahwa ini dialami di generasi sahabat. Kita yang ingin jembar rezeki ini, lama nama baik dan usianya menjadi sebutan generasi berikut, serta dihindarkan dan diselamatkan dari kecelakaan ketika sakratul maut, maka rajinlah menyebut tali silaturahmi, menjahit tali silaturahmi. Abon niki tika sebagai penutup ya. Mugi-mugi kita sedaya bisa mengambil hikmah dan kandungan yang ada di dalam Ramadan maupun di hari raya Idul Fitri. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Oke. Sepanjang menjalankan tugas haji rutin, kula kenuwun agung pangapunten dhateng panjenengan sedaya juga sebagaimana uswah dari para sahabat ya dianjurkan jalur donga. Mugi-mugi amal kula, amal panjenengan sedaya sama-sama diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngaturaken mugi saged istiqomah nggih, istiqomah ngaji panjenengan saged istiqomah ngaji nggih, istiqomah sedekah amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Bi barakati Ramadan, bi syafaati Ramadan, bi wasilati Ramadan, wa bi amalil as-salihan bi Ramadan, bi sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا أو محروما. اللهم اجعلنا وأولادنا وأهلينا ووالدينا وجماعتنا من السعداء المقبولين ولا تجعلنا وإياهم من الأشقياء المردودين. اللهم اجعلنا وإياهم من العائدين. اللهم اجعلنا وإياهم من الفائزين. اللهم اجعلنا وإياهم من المقبولين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا ربنا افتح علينا نعمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا من سار في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله